Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susi Rayu SPD, salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Kalitindu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Chairun Ternate, Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL yang ketiga di SMA Negeri 1 Kalitindu pada pokok bahasan program linier. PPL yang ketiga ini saya lakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi untuk pertemuan yang selanjutnya dengan keadaan yang sehat, bahagia, ceria. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita buka dengan doa dulu. Silakan yang memimpin doa. Piping. Untuk mengawali meet pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum Bu Susi melanjutkan untuk materi selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang pertemuan yang sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Saya. Zian, silakan. Zian. Oke, Zian. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai optimum suatu fungsi objektif dan menyusun model matematikanya. Good, bagus. Siapa yang masih ingat mengenai langkah-langkah menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif? Saya, Bu. Amel. Satu, menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif. Oke, kedua. Yang kedua, menggambar pada terus. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, menentukan titik pojok. Yang keempat, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Ya. Kelima, apabila yang diminta nilai maksimum, maka cari nilai yang terbesar. Dan apabila yang diminta nilai minimum, yang dicari adalah nilai yang paling kecil. Bagus, masih ingat. Bagus sekali. Terus yang kedua, mengenai menyusun model matematika. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagaimana ya? Saya, Bu. Oh, Bella. Yang pertama, memisalkan X dan Y-nya terlebih dahulu. Yang kedua. Terus kita membuat tabel bantu untuk menentukan persamaannya. Betul, yang ketiga. Menentukan tanda kurang dari atau lebih darinya. Untuk materi hari ini, sebentar Bu Susi mau menampilkan presentasi. Saya tayangkan ya. Sudah nampak ya? Bagaimana? Sudah terlihat presentasi Bu Susi? Oke, sudah. Materi kita pagi ini adalah tentang program linear, menyelesaikan masalah kontekstual pada materi program linear 2 variabel dengan KD. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel, indikator pencapaian kompetensi, menyelesaikan masalah kontekstual pada materi program linear 2 variabel menggunakan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Tujuan pembelajaran kita hari ini menerapkan model pembelajaran PBL. Peserta didik bersama guru dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada materi program linear 2 variabel mengenai pendapatan maksimum dan pengeluaran minimum yang dapat diselesaikan dengan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok dengan benar. Sebelumnya, Bu Susi punya motivasi untuk kalian. Perhatikan tayangan yang ada di Meet kalian ya. Di situ ada seorang pengusaha muda yang bernama Reza Nur Ilham. Sosok Reza dikenal sebagai salah satu profil orang yang sukses di Indonesia yang berhasil menghasilkan omset hingga 7 miliar per bulan. Hingga sekarang telah mendirikan perusahaan yang diberi nama Maici dengan produk unggulannya keripik singkong pedas level dan basreng. Dari artikel di atas, apa yang menyebabkan Reza Nur Ilham sukses? Yang pasti karena dagangannya laku keras dan dia bisa memperhitungkan berapa ya keripik singkong pedas level yang harus saya buat dan basreng yang harus saya buat agar saya memperoleh keuntungan maksimum. Seperti itu pemikiran Reza
Nur Ilham. Jadi untuk kalian calon-calon pengusaha, calon-calon pedagang sukses, kalian bisa menerapkan materi program linear untuk menentukan keuntungan maksimum. Berapa barang yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan maksimum. Jadi nanti simak materi berikut baik-baik ya. Bu Susi ingin kalian untuk menuliskan langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual pada program linear 2 variabel dengan menggunakan aplikasi Whiteboard V. Sekarang Bu Susi akan menampilkan Whiteboard V. Sudah untuk linknya sudah saya kirimkan di grup WA kalian. Untuk kodenya bisa kalian lihat, sudah nampak di layar kalian kan, X2943. Nah, tugas kalian hari ini yaitu kalian berliterasi, menentukan langkah-langkah, menentukan masalah kontekstual dengan program linear 2 variabel. Kalian boleh mencari dari buku paket, boleh mencari dari bahan ajar yang sudah saya berikan, atau mungkin dari internet. Nah, setelah kalian menemukan langkah-langkah itu, kemudian tuliskan pada Whiteboard V yang sudah saya bagikan pada kalian. Nanti jawaban kalian akan masuk ke dalam Whiteboard V saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah 5 menit. Bu Susi tampilkan dulu jawaban kalian ya. Ya, Nadia ini. Coba Nadia dipresentasikan jawabannya. Langkah menyelesaikan masalah kontekstual dengan program linear 2 variabel. Langkah yang pertama yaitu merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Ya. Yang kedua, menggambar DP dari ketidaksamaan yang didapatkan. Bagus. Yang ketiga, menentukan titik pojok dari DP. ya bagus. Yang keempat, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif sehingga didapat nilai optimum, maksimum atau minimum. Good, bagus sekali. Rata-rata kalian tadi sudah menjawab dengan sangat tepat sekali. Di Whiteboard V saya sudah nampak jawaban kalian langsung tersimpan di Whiteboard V saya. Untuk mematangkan konsep kalian, Bu Susi mau menampilkan contoh soalnya ya. Kalian perhatikan baik-baik presentasinya Bu Susi ini. Kalian tadi kan sudah bisa menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian, Bu Susi memiliki contoh soal. Silahkan dilihat di layar Meet kalian. Untuk menjawabnya, langkah pertamanya kamu harus membuat model matematika, yaitu dengan dimisalkan dulu X sama dengan donat dan Y sama dengan cupcake. Langkah selanjutnya, buatlah model, kita bisa membuat model matematika dari tabel batu tadi, yaitu dengan 2000X plus ditambah 3000Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Disederhanakan dibagi 1000, maka menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1200, X plus Y kurang dari sama dengan 500, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi objektif yaitu menentukan keuntungan maksimum 1000X ditambah 1500Y. Langkah selanjutnya yaitu menggambar daerah penyelesaian. Untuk menggambar daerah penyelesaian harus dibuat tabel bantu dulu. Sekarang ke persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 500. X-nya kita ganti dengan 0, maka Y-nya didapat 500. Y-nya sehingga diperoleh koordinat 0,500. Sekarang Y-nya kita ubah, kita ganti 0, maka didapat X-nya 500, sehingga didapat koordinat 500,0. Kemudian uji titik 0,0, didapat 0 kurang dari 500, pernyataan tersebut bernilai benar. Maka titik 0,0 termuat di dalam daerah penyelesaian, sehingga jika digambar ke dalam diagram kartesius, kita mendapatkan DP-nya ini, daerah ini. Nah, dari DP ini kita memperoleh 4 titik pojok, yaitu titik 0,0, titik A, titik B, dan titik C. Titik 0,0 ini nanti tidak usah kita ikutkan dihitung karena kita mencari nilai maksimum ya. Untuk titik A koordinatnya sudah jelas 0,400, titik B 500,0. Nah, titik C yang merupakan perpotongan dari dua garis ini bisa dicari dengan eliminasi dan substitusi. Nah, yang dieliminasi itu adalah garis yang menyebabkan perpotongan di titik C, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 1200 dan X plus Y sama dengan 500, sehingga didapat koordinat 300,200. Kemudian setiap titik pojok yang kita dapatkan itu kita substitusikan ke fungsi tujuan ya. Untuk jadi
keuntungan maksimumnya adalah Rp600.000 dengan cara membuat 300 donat dan 200 cupcake. Kita menuju ke live worksheet-nya, ke LKPD yang sudah saya buat menjadi live worksheet, jadi bisa dikerjakan secara online. Saya tampilkan sekarang. Kalian coba kerjakan live worksheet itu yang sudah mengerjakan, di finish nanti jawabannya akan masuk otomatis ke Bu Sula. Itu kita presentasi salah satu, begitu ya, paham? Paham? Oke, sekarang silakan dikerjakan untuk worksheet-nya. Bu Susi beri waktu 10 menit. Oke, saya sudah selesai nomor 1, Bu. Oke, silakan dipresentasikan, ditayangkan jawabannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Rahman, saya dari kelas 11 MIPA 1. Untuk panduan yang pertama, kita mau buat model matematikanya dulu dengan memisalkan X, yaitu tablet 1, dan Y, tablet 2. Kita buat tabel bantu. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan fungsi kendalanya, yaitu 5X plus 5Y kurang dari sama dengan 25. Atau bisa disederhanakan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Bagus. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya yaitu 5000X plus 3000Y. Kemudian kita buat grafiknya menggunakan tabel bantu dengan didapatkan daerah penyelesaian di sini. Seperti dalam grafik Cartesius yang ada di worksheet. Sehingga dari diagram ini kita memperoleh ada 4 titik pojok. 1 titik yang harus diselesaikan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kita sudah mendapatkan titik pojoknya yaitu 0,5, 4,0, dan 3,2. Dari titik pojok ini kita substitusikan ke dalam fungsi objektif sehingga diperoleh jadi pengeluaran minimum anak tersebut untuk pembelian tablet yaitu 15.000 dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Sekian dari saya. Oke, kita beri aplaus. Bagus, jawabannya sudah betul. Sip, kerja bagus ya. Ini sudah selesai menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan program linear 2 variabel. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan langkah-langkahnya menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan program linear 2 variabel? Ayo. Kita pertama merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Bagus. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang didapatkan. Ketiga, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Bagus. Yang terakhir, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif sehingga dapat nilai optimum, yaitu minimum ataupun maksimum. Bagus, sip. Ya. Bagus. Bu Susi tarik benang merahnya. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan program linear ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, menyusun model matematika dulu. Setelah menyusun model matematika, digambarkan dalam diagram Cartesius sehingga kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita bisa menentukan titik pojok. Kemudian titik pojok itu disubstitusikan ke fungsi tujuan sehingga nanti akan diperoleh nilai optimum, bisa maksimum atau minimum. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Susi ingin mengingatkan kalau di LKPD yang sudah Bu Susi share itu ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Itu kalian kerjakan dengan jujur. Nanti hasilnya dikirimkan melalui Google Classroom. Linknya untuk Google Classroom-nya dan kodenya sudah saya share di grup WA ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian tentang program linear karena bab kita sudah selesai. Gitu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini anak-anak. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan ditutup dengan doa. Erlangga, silakan dipimpin untuk doanya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini,
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah video PPL saya yang ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.